Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Rumani, NIM akhir 024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa atau bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Dalam fonologi ada fonetik dan fonemik. Fonemik adalah bunyi bahasa yang memperhatikan pembeda makna. Nah, dalam fonem ada vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi yang terjadi tanpa hambatan pada alat bicaranya. Contohnya A, I, U, E, O. Nah, vokal ada dua macam, yaitu diftong dan deret vokal. Diftong adalah gabungan vokal dalam satu suku kata, sedangkan deret vokal lebih dari satu suku kata. Selanjutnya yaitu konsonan. Konsonan itu selain huruf vokal. Nah, di dalam konsonan ini ada digraf dan deret konsonan. Digraf adalah gabungan huruf konsonan dalam satu bunyi, sedangkan deret konsonan dilafalkan lebih dari satu bunyi. Lalu, fonetik membahas bunyi-bunyi bahasa oleh alat ucap manusia dan bagaimana bunyi itu dihasilkan. Nah, dalam fonetik ini ada tiga macam fonetik. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris, akustis, dan auditoris. Yang kedua ada morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk kata. Di dalam morfologi ada morfem atau unit terkecil yang tidak bisa dibagi lagi dan memiliki arti. Di dalam morfem terdapat lapisan lingkaran, di mana lapisan teratas yaitu kata, lapisan kedua yaitu morfem, kemudian alomorf dan morf. Morfem dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan terikat. Morfem bebas adalah morfem yang mampu berdiri sendiri. Contoh yaitu kata dasar seperti pakai, lari, dan lainnya. Nah, morfem terikat tidak mampu berdiri sendiri karena dia adalah imbuhan. Imbuhan tidak memiliki makna tanpa diikuti kata dasar. Kemudian ada alomorf, yaitu variasi imbuhan. Contoh imbuhan ber yang menghasilkan bel dan be. Imbuhan me dan pe yang menghasilkan banyak variasi. Oleh karena itu, imbuhan me dan pe mengalami peleburan. Terakhir yaitu morf adalah wujud konkret suatu morfem, lebih menunjuk pada ciri bentuk atau struktur fonemis suatu morfem tanpa memandang apakah morf itu memiliki arti yang sama atau berbeda-beda. Yang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang mengkaji tentang struktur kalimat. Dalam sintaksis yang pertama ada kata. Nah, kata ini satuan terkecil dalam sintaksis. Lalu ada frase atau gabungan kata yang berisi kata kerja tanpa subjek atau subjek tanpa predikat. Selanjutnya ada klausa. Klausa adalah gabungan dua kata yang memiliki kata kerja atau apabila mempunyai predikat dan sebuah subjek. Selanjutnya ada kalimat yang terdiri dari klausa dan diakhiri tanda baca. Rentetan dari kalimat atau kalimat yang digabungkan disebut wacana, contohnya artikel dan novel. Yang keempat yaitu semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa seperti kode atau makna dalam tulisan. Terdapat tiga unsur dalam semantik, yang mana ketiganya ini saling berkaitan. Yang pertama yaitu ada simbol atau elemen tanda dari suatu bahasa berupa kata frasa atau kalimat. Lalu ada konsep, apa yang ada di dalam pikiran kita tentang objek yang ditunjukkan oleh simbol. Ada reference, objek, peristiwa, fakta, atau proses yang ada di dalam dunia pengalaman manusia. Nah, hubungan segitiga atau tiga unsur dasar ini ketika kita melihat suatu kata, contohnya yaitu cat. Nah, kata itu akan diproses oleh otak kita atau konsep, namun di otak terkadang kata cat memiliki makna sendiri, juga dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan. Maka akan terpikir cat itu adalah hewan kucing atau cat dalam bahasa Inggris atau objek lain seperti cat tembok. Intinya setiap otak manusia dapat berbeda-beda dalam mengartikan suatu kata tersebut. Itulah mengapa garis konsep ke referens, konsep ke simbol itu lurus, sedangkan simbol ke referens putus-putus. Jenis makna dibagi menjadi dua, yaitu makna leksikal atau kontekstual. Kelima atau yang terakhir yaitu pragmatik. Pragmatik adalah ilmu yang mengkaji makna yang disampaikan oleh penutur dan makna yang ditafsirkan oleh pendengar dengan mengkaji situasi dan keadaan atau konteks. Jelas pada pragmatik itu memiliki penutur dan pendengar. Contohnya, di sini dingin sekali ya. Nah, kalimat itu akan memiliki maksud yang berbeda jika dikatakan di tempat yang berbeda. Seperti saat dikatakan di gunung, maka itu bermaksud meminta jaket atau dipeluk. Tetapi saat dikatakan dalam ruangan bisa diartikan meminta mengatur suhu AC atau maksud yang lainnya. Oleh karena itu, perlunya ada penyesuaian situasi dan keadaan. Sekilas, pragmatik dengan semantik itu sama-sama mempelajari makna kata, tetapi keduanya itu berbeda. Pragmatik, makna kata secara lisan atau terucap, kalau semantik, makna kata yang ada di dalam tulisan. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.